Iya Miss, Hmm. eee, aku kan mau mau cerita ya Miss, awalnya gini, kan, apa namanya, kan aku tanda tangan kontrak tuh sama majikan yang perempuan ya Miss. Mhm. Terus, ternyata waktu awalan datang ke Hong Kong tuh, aku, tinggalnya tuh sama ibunya, sama nenek Terus? di sini. Terus? Terus udah gitu kan aku jaga bayi, ternyata bayi itu bukan anaknya majikan aku yang cewek. Eee Aku nggak tahu kalau bayi ini tuh anak kakaknya majikanku yang cewek. Udah gitu 3 bulan apa ya di sini, 3 bulan apa 4 bulan di sini. Pokoknya aku datang bulan Januari, terus bulan Juni itu kita pindah ke rumah nenek. Terus baru seminggu di rumah nenek, bapaknya si bayi ini berantem sama majikanku. Katanya aku nggak boleh ikut sama nenek katanya, karena ini yang dia jaga anak aku, jadi aku harus ikut sama bapaknya katanya gitu. Terus aku bilang kan sama majikanku, "Mem, ini gimana kok aku jadi harus ikut sama kakak kamu, apa namanya, kan majikan aku bilang gitu. Ya udah katanya nggak apa-apa, kamu ikut aja dulu. Kamu ikutin bayinya itu aja katanya, tapi kalau ada apa-apa kamu laporan sama aku katanya gitu. Ya udahlah, dari situ aku ikut sama majikanku yang cowok ini mau bapaknya bayi. Pindah lagi lah aku ke rumah ini. Terus dalam 1 bulan itu, pokoknya pas pertama kita, berarti pas awalnya tuh kan kita cuman bertiga ya Miss, aku, bayi, sama bapaknya. Aku nggak tahu kalau dia tuh nggak punya istri. Karena emang sebelumnya dia nggak pernah stay di sini. Terus dia tuh datang ke rumah tuh malam jam 1, jam 2, jam 3 dia datang. Terus dia kayak masuk kamarku, terus kayak, kan aku tidur sama bayi nih, dia kayak ngajak main bayi tengah malam jam 2, jam 3 itu, kayak ngelangkahin aku ngajak main bayi. Terus pernah satu waktu tuh dia tuh kayak apa ya, udah ngedeketin aku gitu loh Miss, di atas kasur tuh. Aku kan situ takut ya Miss, udah deg-degan banget. Sampai aku pegang selimut yang kencang banget, udah deg-degan ya Allah. Udah pokoknya udah deg-degan, terus aku pura-pura batuk. Terus dia tanya sama aku, "Kenapa?" katanya, "Kamu sakit?" "Enggak," aku bilang gitu. Terus aku balik badan, aku takut. Terus dia keluar aja. Terus dia masuk lagi kamar, aku pura-pura tidur. Udah ya dari situ. Terus besoknya aku bilang nih sama dia, "Lain kali kamu kalau misalkan mau main sama anak kamu, bawalah anak kamu masuk kamar kamu, nggak usah gangguin jam tidur aku," aku bilang gitu. Karena aku juga butuh istirahat, aku bilang gitu. Terus dia katanya bilang, "Oh iya," katanya, "maaf, saya nggak akan ngulangin lagi." Terus dia tanya-tanya, "Gimana," katanya, "hubungan kamu sama suami kamu?" Aku bilang, "Baik-baik aja," aku bilang gitu. Katanya, "Kamu udah nggak punya suami?" "Iya," aku bilang, "Aku nggak punya suami, tapi aku hubungan baik-baik aja karena kita punya anak," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Iya," katanya, ibu dari si bayi juga dia pergi sama pacarnya katanya gitu. Udahlah, nggak aku tanggapin. Terus waktu jelang 2 hari terus dia bilang sama aku, katanya, "Kamu baik buat bayi, kamu mau nggak jadi pacar aku?" katanya gitu. "Kamu mau nggak nikah sama aku?" Itu tuh lewat WhatsApp ya Miss, dia kirim tuh jam setengah 4 malam kalau nggak salah. Terus aku kebangun jam 5 itu mau sholat, nggak aku buka itu WhatsApp-nya, cuman aku screenshot aja, terus nggak aku buka. Terus pagi-paginya dia tarik lagi, mungkin dia malu apa gimana. Terus aku kirim lagi screenshot-annya itu sama dia. Aku bilang, "Ini maksudnya apa?" Aku bilang gitu. "Aku mau kesini cari uang, mau cari kerja, nggak ada niatan mau cari suami," aku bilang gitu. "Aku baik juga sama bayi karena ini kerjaan aku ya, masa aku jahat sama bayi," aku bilang gitu. Terus dari situ dia mungkin marah atau kesel, nggak pulang lah dia dari situ. Ada mungkin 2 minggu nggak pulang. Terus yang kesini cuma nenek kayak ngasih uang buat makan gitu. Nah dari situ waktu tanggal 1 Bapak Agustus, sanmu no Bapak? pas tanggal 1 Agustus itu Sanmu no? anaknya Kopin na. anaknya itu Leko yang sai apa ya, wun gitu. Terus? anaknya yang gede itu dibawa ke sini. Jadi dia tuh, aku tahu dari Cece yang depan apartemenku, katanya eh, eh, katanya dia tuh emang suka ganti-ganti cewek katanya. Terus aku baru tahu kalau dia tuh
ada anak gede kembar dari istrinya yang pertama itu 16 tahun. Terus yang kedua dari istrinya yang kedua ada anak 6 tahun tapi dibawa sama ibunya. Yang ketiga lah ini yang bayi yang aku jaga sekarang. Terus udah gitu, jadi sekarang aku di rumah kan sama mereka, sama anaknya yang kembar yang 2, terus sama bayi, terus sama bapaknya. Nah mulai dari situ mungkin karena apa ya, anaknya itu kan awalnya di asrama, jadi waktu dia kesini tuh kayak bebas apa gimana gitu ya, jadi nakal dia tuh. Terus kadang sering banget dimarahin bapaknya, berantem sama bapaknya, sampai bilang cerita sama aku katanya kalau dulu tuh aku waktu masih TK katanya pernah dipukulin sama bapaknya sampai kita tuh masuk hospital sampai divisum kayak gitu katanya. Jadi kita disimpan di apa ya Miss, itu kayak panti sosial apa-apalah gitu. Mereka di sana. Nah sekarang tuh pernah nih anak yang kembarnya itu yang 2 itu kabur, nggak pulang sebulan apa. Terus dia bapaknya ini mabuk di rumah, terus masuk kamarku lagi, udah berdiri dia Miss di pinggir kasur aku udah ya Allah, udah deg-degan, udah gimana gitu. Terus aku pura-pura tidur aja sambil berdoa, jangan sampai gitu. Terus dia keluar lagi, terus besoknya dia WhatsApp aku lagi katanya maaf, aku stres katanya gara-gara anak aku kabur katanya gitu. Dari situ kan aku udah jadi mulai nggak nyaman ya Miss, udah kalau dia ada di rumah aja aku udah deg-degan bawaannya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku bilang aja nih sama majikan aku yang cewek, karena ini kan bayi yang aku jaga ini jadi apa ya, perkembangannya itu lambat gitu. Jadi kayak butuh terapi gitu. Sedangkan bapaknya tuh pengen anaknya ini tuh sama kayak anak-anaknya yang lain, anak-anak sama yang lain gitu. Jadi kan aku ditekan harus benar-benar, terus aku daripada aku takut kesalahin gitu, terus aku bilang lah sama majikanku yang cewek, Mem, aku bilang aku mau berhenti aja kerjanya, aku bilang gitu. Soalnya aku takut nggak bisa ngejagain ini bayi dengan baik, kan kamu tahu sendiri, aku bilang gitu, kakak kamu menuntut dia untuk benar-benar sama seperti anak-anak lain, sedangkan aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Terus katanya oke, katanya nanti aku cari pengganti kamu, bilangnya kayak gitu. Terus itu tuh aku bilang tanggal 16 Desember. Terus aku bilang aku bisa ngasih waktu paling sampai awal Maret, aku bilang gitu. Oke, katanya. Terus kemarin aku tanyain lagi nih sama majikanku, Mem gimana, udah dapat belum pengganti aku bilang gitu. Terus dia jawabnya, apa urusan kamu, katanya gitu. Ya bukan gitu, soalnya kan aku juga butuh kepastian kapan aku bisa pulang, aku bilang kayak gitu. Jadi biar nggak aku nunggu kapan sampai kapan gitu aku di sini. Terus dia bilang, ya nanti aja katanya aku kasih tahu kamu. Terus aku bilang aja aku paling bisa sampai awal Maret, aku minta pulang awal Maret. Terus dia bilangnya nggak bisa, katanya nanti kamu pulangnya sampai 31 Maret, bilangnya gitu. Nggak bisa gitu Mem, aku bilang, soalnya aku kan udah ngasih waktu dari bulan Desember, aku bilang gitu. Terus dia bilangnya, ini loh, ngambil CC baru dari Indo itu dari pertama interview sampai datang ke Hongkong itu butuh waktu 5 bulan katanya. Aku bilang loh sama agensi aku, kok kayak gini. Terus pokoknya bilang, ya udah kamu bilang aja sama dia kamu bisa kerjanya sampai tanggal sekian. Terus minta dia siapa yang harus bikin surat notis, kamu apa dia, kata agensi aku. Terus aku tanyalah sama majikanku, aku perlu bikin surat notis enggak? Terus majikan jawabnya katanya nggak perlu, nanti kamu tinggal tanda tangan aja, belum dipersiapkan, katanya gitu. Terus jadi terus tiba-tiba kemarin majikanku ini minta foto paspor, katanya minta foto paspor. Oke lah, aku kirim, mungkin buat beli tiket atau apa ya. Terus dia kirim kirim tiket aku itu, nanti aku pulang tuh tanggal 2 Maret. Terus udah, tapi masalahnya tuh Miss, sampai sini tuh aku belum ada taken apa-apa gitu, surat notis ataupun apa-apa gitu. Itu gimana ya Miss? Sebenarnya nggak perlu sih, yang penting kamu sudah jujur. Berapa lama sih kamu di sini? Setahun Miss.
Jadi aku belum ada tanda tangan kontrak apa-apa, tanda tangan notis atau apa-apa itu. Kalau kan aku udah dapat majikan baru juga nih, Miss. Itu bakalan mempengaruhi ke proses majikan baru aku nanti apa enggak gitu, Miss. Oke. Jadi gini Dok, karena kamu berapa lama sih? Setahun, Miss. Bulan Januari ini aku setahun. Setahun? Iya. Terus? Iya, jadi aku ganti majikan gitu. Jadi aku mikirnya ini karena aku belum ada tanda tangan notis apa nantinya kan katanya takutnya sama majikan kasih rekod jelek. Aku enggak. Iya gitu maksudnya, Miss, gimana? Ya menurutku kamu jangan terburu-buru dulu sih, Dok. Lebih baik tenang aja dulu sih. Kalau dia nyuruhmu kamu tenang ya udah kamu tenang aja dulu sih. Suruh keluar kapan. Yang penting agentmu sudah tahu toh majikanmu nakal gitu. Ya udah nggak apa-apa loh. Iya tahu. Udah aku kirimin soalnya kan kata agensiku mungkin katanya kamu yang goda. Enggak loh, aku di screenshot semuanya yang dari dia WhatsApp yang dia gimana aku ada buktinya. Aku bilang kayak gitu nggak pernah. Aku jawab gimana. Ya udah bagus katanya kalau ada bukti nanti. Jadi kalau majikan kamu ngadu apa kamu punya bukti katanya gitu. Ya sabar aja sih menurutku, Dok. Nanti nggak sayang? Iya, jangan ambil keputusan yang aneh-aneh gitu aja sih menurutku. Ngerti nggak sayang? Jadi, iya ngerti. Berarti nggak nggak akan berpengaruh nanti buat ke proses kalau majikan baru itu ya, Miss? Oh, saya rasa enggak sih. Saya rasa enggak sih. Iya. Cuman ya hati-hati aja sih untuk lebih baiknya. Iya. Soalnya kan aku juga di sini sekarang kan cuman bertiga gitu posisinya, jadi kayak nungguin kapan gitu, kayak waktunya berasa lama banget. Ya udah sabar aja ya. Iya. Oke, hati-hati aja ya, Dok ya. Yo, terima kasih. Iya, makasih, Mi. Nggak tahu apa yang terjadi.